Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lensa Mandalika. After a very long time, we meet again on Lensa Mandalika Podcast bareng pengamat segala urusan. Bagaimana kabar, Pak pengamat segala urusan? Udah mulai nih? Sudah lah. Sorry. Jadi, Izin ngerokok dulu. siap, bebas. Karena pengamat segala urusan itu boleh ngapain aja. Rokok saya sudah 12. Jadi Kalau bawa pegang calon, saya pegang calon, tapi kayaknya Bapak nggak suka rokok calon. oh ya. Oke. Calon. Sekarang adalah hari tenang yang ketiga, dan besok pagi we will elect. Sekarang bukan hari tenang, Begitu ya? hari yang mendebarkan bagi para calon. Ya. Jadi nggak tenang lagi sekarang. Justru hari tenang ini adalah masa yang paling tidak tenang. Saya lihat tadi postingannya Dr. Zul itu warawiri tentang orang bagi-bagi. Harus jaga di sini, ronda di sini, calon ini. Saya mengikuti obrolan beberapa tim ses tadi malam. Jadi betul kata Bapak, ini nggak tenang. Tenang. Izin menyampaikan perkembangan terkini, kata salah seorang tim ses. Bapak mau minum? Boleh. Maybe the same as him. Ya, cepatlah. Kita potong tadi ya. Apa lanjut? Saya ingin menyampaikan perkembangan terkini di tempat saya. Lintik ketusik minyak. Jadi ada calon yang katanya drop minyak. Nah itu persis seperti katanya Bang Zul di statusnya yang Ada terbaru. 25.000 plus sembako, ada 50.000 dari 03, 01 katanya 25.000 plus minyak goreng dan lain sebagainya. Wah, masyarakat panen. Tenang masyarakat. Before we going so far, saya yang pertama ingin meminta pendapat dari pengamat segala urusan. Jadi sering dikatakan bahwa orang-orang atau calon-calon yang kemudian berkontestasi di pilkada kita, di mana-mana termasuk di Indonesia adalah orang-orang terbaik negeri ini. Nah, misalnya begitu. Kalau di provinsi, orang-orang atau putra-putra terbaik NTB. Kalau di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan daerah-daerah lain, putra terbaik Lombok Tengah, Lombok Timur, dan lain sebagainya. Apakah menurut pengamat segala urusan, mereka adalah putra-putra terbaik atau bagaimana? Tidak. Berarti ada yang lebih baik dari mereka. Dalam hal apa dulu? Kalau untuk memenuhi kualifikasi yang distandarkan oleh KPU sebagai bakal calon, ya mereka yang terbaik karena mereka yang lulus. Iya. Dan sesuai dengan kriteria diusung oleh partai politik dan kalaupun dalam konteks kalau dalam konteks keagamaan mungkin banyak ulama yang terbaik. Tapi ini kan tergantung sudut pandang mana. Jadi mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi calon, dan mereka sudah melalui semua proses itu, dan ya sebagai calon ya mereka lah yang lulus, mereka yang memenuhi syarat gitu. Ya, kalau kita bilang ada yang lebih baik dari mereka, it makes sense. Ya, dalamnya lautan kan kita tidak pernah tahu, apalagi seluas NTB Raya. Dari Ampenan sampai Sapi. Iya, kan banyak orang yang mungkin lebih mampu, banyak orang yang juga mau tapi tidak mampu, akan berbagai kendala segala macam. Cuman ya akhirnya proses demokrasi kita menghasilkan pada 3 orang calon. Jadi mari. Dan ya untungnya 3-tiganya doktor ya. Nah, jadi tidak ada alasan kalau di periode sebelumnya 2 doktor. Nah, kalau sekarang 3-tiganya doktor. Setidaknya siapapun yang terpilih, gubernur kita nanti adalah doktor. Ini menunjukkan bahwa NTB yang selama ini dikatakan IPM nomor buncit, nomor 2 terendah dan lain segala macam itu, minimal orang luar itu melihat gubernurnya doktor ya. Dan kita memilih orang yang ya minimal ijazahnya tidak palsu. Kan lagi ngetren itu. Menteri-menteri yang tiba-tiba ditangguhkan ijazahnya. Oke, based on doktornya,
Ada yang doktornya dalam negeri dan ada yang doktornya luar negeri. Ya. Kita nggak sebut calonnya siapa, yang doktornya dalam negeri dan luar negeri. But saya yakin pengamat segala urusan tahu siapa itu. Ada kira-kira pola berpikir yang berbeda nggak dari yang dokternya dalam negeri dan yang dokternya luar negeri? Ya, ada dokter dalam negeri, misalnya katakanlah Iqbal tamat di mana ya? Kalau beliau di Bukares luar negeri juga. Luar negeri. Ketika kalau nggak salah sebelum Turki beliau sempat jadi dubes di Rumania. Tentu pasti berbeda ya. Nah, bukan perkara dokternya saja ya, tapi Pak Zul di banyak tempat. Nah. Ini kan dia itu diasup otaknya oleh pengajar-pengajar dari mana? Kan masing-masing negara itu kan memiliki standar kurikulum. Ya. Ingin membentuk sebuah perspektif pola pikir ya mungkin ada yang liberal, mungkin ada yang macam-macam, meskipun secara keilmiahannya dia memiliki disiplin ini berbeda-beda. Tapi tentu lingkungan itu membentuk perspektif masing-masing. Cuma nanti kan mana yang lebih dominan antara S1 S2-nya atau S3-nya, tapi saya tidak jelas apa akan ada pengaruhnya, cuma tidak begitu banyak lah. Sekarang yang dibutuhkan NTB kan, kita berbicara konkretnya NTB butuh yang mana kan. Tapi yang jelas gelar doktornya itu kayaknya membawa sebuah bargaining position yang lebih bagus, karena ada seorang menteri itu kebut-kebutan ininya gelar doktornya, ternyata setelah dia dapat doktor diprotes. Artis juga ya. Iya. Inisial R ya. Iya. Honoris causa di mana, ketika dicek kampusnya ternyata mall. Aduh loh, nah apa kita nggak masuk ke sana ya. Kita masuk pada siapa yang kira-kira akan menang kan. Saya yakin pengamat segala urusan juga mengikuti perkembangan baik dari debat ke debat, kemudian perkembangan terkini politik khususnya di Nusa Tenggara Barat. Ya. Dari visi misi yang mereka sampaikan, kita juga sempat berdiskusi tentang ini, dan pengamat segala urusan mengatakan bahwa tidak ada dari ketiga calon ini yang benar-benar memikirkan tentang nasib orang miskin. Ya. Dan di dalam sebuah status pengamat segala urusan menyampaikan bahwa ketiga calon ini menyampaikan apa yang akan mereka lakukan, but tidak menyampaikan apa yang sebenarnya rakyat butuhkan. Nah, yang rakyat butuhkan itu sebenarnya seperti apa, pengamat segala urusan? Kita butuh senang. Oke. Ya, kita butuh senang. Bagaimana kita senang ketika kebutuhan pokok kita akan tercukupi, dan apa namanya, tentu memuaskan semua pihak ini kan nggak gampang. Nggak gampang. Nah, maka kita akan tarik kira-kira mana yang paling meyakinkan. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan di debat-debat itu hanyalah panggung sandiwara. Panggung sandiwara yang tidak menunjukkan aslinya beliau-beliau itu. Contoh kalau kita kupas satu-satu, misalnya ya tentu di atas kertas Zul Uhel menang secara debat. Mereka itu adalah politisi dari zaman ke zaman, para playmaker, pemain, bos itu sudah hafal medan, sudah kenal lapangan. Beda dengan Pak Iqbal misalnya yang baru turun gunung, birokrat, tentu diplomat, meraba-raba. Cocoknya saya kayak gimana? Maka ya misalnya ya pastilah masing-masing kan semua punya konsultan, dan konsultan kemudian mengarahkan, memframing calon-calon ini untuk menjadi sebuah pribadi yang belum tentu mereka menjiwai, tentu mereka suka, dan akhirnya menimbulkan kegugupan dalam presentasinya. Kalau Umi Rohmi sendiri di samping kemarin menjabat, beliau juga ketua muslimat PMIDI ya, beliau pengajar ya, tentu public speakingnya sudah tertata, rektor. Beliau rektor juga, beliau jadi sudah tertata dan juga sudah paham NTB, dan tahun terakhir juga mendamping Zul ya.
Ya yang paling keteteran kemarin kan Pak Iqbal. Pak Iqbal, Meskipun betul. pendukungnya bilang Pak Iqbal yang paling Selalu menang dari ketiga ini ya, ketiga. Iya, cuman ada debat. beberapa hal yang menarik ya. Terutama di masa tenang yang hari pertama kan tiba-tiba Ketua Umum NWDI yang mana adalah ketua apa namanya gubernur mantan gubernur dua periode. Ya, mantan gubernur 2008 2018. Ya, 2 periode yang juga adalah adik kandung dari paslon nomor 1. Oke, saya potong. Oke. Dalam statement yang kemudian beredar di media sosial, karena Bapak nyebut tadi TGB menyebutkan bahwa calon yang dia dukung adalah yang tidak pernah menyinggung atau memojokkan calon lain. Ya. Menurut pengamat segala urusan, dalam debat itu memojokkan orang lain atau lawan debat kita itu ini enggak boleh enggak sebenarnya? Boleh, namanya debat. Iya ya. Debat itu bukan musyawarah. Itu bukan mufakat. Iya. Bukan surok. Karena surok. Iya. Oke, kita mengambil ya kan beda. Jadi ya? justru ini, kalau berharap debat itu adalah tentang menyamakan persepsi. Mohon maaf sebelumnya tak mau menyinggung lawan. Ini kan kita mau uji kualitas, makanya debat. Betul. Jadi malah loh kok malah berharap ganti saja. Jadi kalau debat itu justru mereka yang paling gagal di sana adalah yang paling normatif. Yang paling gagal adalah yang paling normatif. Karena keluar dari substansi debat itu sendiri yang kita ingin menguji kualitas, bukan menguji sopan santun. Oke. Nah, meskipun itu tidak bisa lepas dari sana, masyarakat kita ya salah satunya ya pasti akan melihat kesantunannya, akhlaknya, perilaku dari calon kepala daerah kita. Kalau pengamat segala urusan, misalnya adik atau kakak pengamat segala urusan nyalon, ya, jadi kadus misalnya, bagaimana yang akan dilakukan oleh pengamat segala urusan? Apakah mendukung atau mendukung keluarga atau mendukung calon lain? Ya minimal saya tidak akan berseberangan. Dukungan itu kan bisa dalam bentuk materi, non material, support, bermacam-macam kan namanya dukungan. Minimal saya tidak akan menunjukkan kalau saya itu berseberangan, karena keluarga adalah aset yang paling terakhir yang akan menyelamatkan kita dalam kondisi apapun. Misalnya bapak, anggap saja ya, bapak nyolong, gebuk masa, orang-orang mungkin, keluarga gimana pun kita pasti akan ngangkat kita, menyelesaikan urusan-urusan untuk kematian kita. Misalnya di penjara kita, siapa yang akan nengok kita? Keluarga. Saya kalau saya punya keluarga ya saya tidak akan minimal kalaupun saya berseberangan pandangan politik dan lain segala macam, ya minimal saya diam. Minimal saya tidak akan berseberangan dan tidak juga mengamini apa yang akan dia lakukan. Ya itu kalau saya. Tapi kan masing-masing orang memiliki hal-hal pertimbangan segala macam. Mungkin mereka dengan keilmuan yang dimiliki, sebut saja TGB misalnya, mungkin beliau ahli nujum. Sudah tahu siapa yang akan tahu bahwa manfaat mudaratnya seperti apa. Mungkin jadi kalau si A si B jadi atau tidak jadi, ini bakal mudaratnya lebih banyak kepada umat segala macam. Ya, we never know. Saya tidak akan masuk dalam hal itu. Sensitif soalnya ini. Apalagi beliau tuan guru yang secara keilmuannya. Tapi saya salut dengan dua calon yang tidak didukung ini, karena bagaimanapun juga beliau adalah kakak saya, katanya salah seorang. Dan bagaimanapun saya sangat mencintai dia, katanya salah seorang lagi. Jadi bapak salah seorang sebut saja Iqbal, sebut saja atau siapa? Ini Romi, Abah. Jadi Abah bagaimanapun beliau adalah kakak saya. Abah. Ini Abah dengan bagaimanapun ya saya juga sangat mencintai beliau. Ya. Jadi terlepas dari dukung dan tidak mendukung, sebenarnya
Ya ketika tidak dapat dukungan. Bapak setuju kalau politik itu indah atau bagaimana? Politik itu kan seni. Iya. Politik itu kan seni. Betul, betul. Menggapai tujuan secara singkat. Jadi gimana kita sampai tujuan secara singkat? Mau manipulatif, mau baik-baik saja, mau brutal, mau barbar, mau apapun itu sah-sah saja. Dan apapun yang dilakukan, apapun yang disampaikan, ya tetap saja itu adalah, saya tidak bisa mengatakan itu tulus. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari proses untuk mencapai tujuan. Karena tujuan itu, jadi dalam masa kontestasi ini, orientasinya adalah sampai pada tujuannya. Tujuannya apa? Ya memenangkan kontestasi. Maka segala ikhtiar, segala gimmick, segala sikap yang dilakukan itu adalah untuk menang. Jadi itu yang utama dulu. Cinta, kasih, menghargai, apa segala macam itu adalah nomor 2, nomor 3. Yang pertama terpilih dulu. Menang dulu, itu tujuannya kan. Maka segala macam yang dilakukan itu alasan yang pertama aja untuk menang dulu kan begitu. Masih running nggak? Masih. Cek dulu, cek kameramen. Oh, kameramen lagi ngopi ini. Masih on ya? Jangan saya panjang lebar kita ngomong ya. Ya kita kok di sebuah, tadi itu bocor apa enggak? Enggak ya? Enggak lah. Bukan bagian dari bocor. Di sebuah grup WhatsApp, ya, ketika dukungan TGB ini kemudian secara terbuka disampaikan, ada komen seorang anggota di grup WhatsApp itu mengatakan, wah, sekarang di dalam perpolitikan ini sudah bukan hanya tidak ada kawan, tidak ada lawan, tetapi sudah tidak ada saudara kan? Karena sama saudara ini tidak saling mendukung. Maka saya bilang tadi, politik itu adalah tentang mencapai tujuan secara singkat. Mau gimana pun caranya. Iya. Nah, jadi makanya nomor 2, 3 urusan perkeluargaan, urusan cinta kasih, urusan hati, urusan segala macam. Konsekuensi dari mengikuti ajang kontestasi. Bapak ini normatif terus pertanyaannya. To the point. Apa yang mau soal kemiskinan. Jadi saya lihat masih terlalu normatif penjabaran mereka. Jangan sampai nanti ketika mereka sudah menjabat kemudian ada karena menjadi pemimpin ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya tentang hal-hal besar yang mereka pertanggungjawabkan. Bahkan di dalam sebuah kisah sahabat dulu ketika Umar menjadi Amirul Mukminin, ya, dia menemukan perempuan yang memasak batu untuk anaknya, maka perempuan itu mengatakan, saya akan adukan Amirul Mukminin kepada Allah bahwa dia telah membiarkan rakyatnya kelaparan. Sampai dia pungguk itu gandum sendirian dari Baitul negara ke rumah. Jadi bagaimana pengamat segala urusan melihat ini? Apakah mereka akan concern dengan lebih jauh ke hal-hal seperti itu? Karena dari visi misinya kita masih lihat normatif sekali. Ya tentu semua pemimpin ingin berhasil. Sebrutal-brutalnya pemimpin, dia ingin dikenal sebagai pemimpin yang baik. Betul. Mereka mau, yakin saya, hakul yakin mereka mau mensejahterakan masyarakat. Terlepas dia mau mensejahterakan dirinya sendiri, golongan juga segala macam. Anggaplah bonus. Ya, semuanya ya kalau kita jujur fair-fair saja ya, semuanya ingin masyarakat sejahtera, dia juga tidak kalah sejahtera, dan lain sebagainya. Cuman ini kan mampu nggak? Paham tidak? Kemiskinan itu bagaimana sih calon-calon ini memahami apa itu kemiskinan? Sejauh mana mereka bisa menjiwai kemiskinan itu? Jangan sampai sesuatu yang sebenarnya tidak begitu miskin tapi dianggap itu adalah kemiskinan. Sering kita lihat ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba diposting di medsos. Ya, contoh begini. Ada dinamika yang kita lihat sekarang, kemiskinan itu apakah itu soal punya uang atau tidak punya uang, punya rumah atau tidak punya rumah, punya rumah atau tidak punya rumah, punya pekerjaan atau tidak punya penghasilan, tidak punya penghasilan. Ada banyak masyarakat kita yang tinggal di pesisir misalnya, dia bertani sepetak sawah, tidak punya uang, tidak punya rekening bank, dia apa-apa tanam sendiri sayur mayur, dia punya
hasil nelayan misalnya padi sendiri tiap pagi. Dia nggak punya uang, tapi dia tetap bisa makan lobster. Karena rumahnya kebetulan pinggir Teluk Bumbang yang kaya di gitu ya. Jadi, nah masyarakat ketika melihat warga yang seperti itu, kebanjiran misalnya, datangnya bawa mie sedap. Datangnya bawa mie sedap gitu. Ya pasti diterima sih, siapa sih yang menolak, rezeki ada. Lalu kemudian posting bahwa kami sudah menyerahkan sumbangan kepada korban atau warga. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan apa? Ketika dia kebanjiran misalnya, yang dibutuhkan adalah drainase yang bagus, yang bisa diintervensi dengan kapasitas dia sebagai pejabat daerah. Tapi karena gagal memahami kemiskinan itu, gagal memahami penderitaan masyarakat, maka dia menerjemahkan sebagai masyarakat itu butuh sumbangan sembako. Padahal gabahnya masih banyak, dia masih makan lobster, dan mungkin masih dipanci di dapurnya. Yang ikut kebanjiran itu adalah red snapper atau kerapu kan. Iya. Oke. Jadi ini tentang bagaimana memahami kemiskinan. Pertanyaan itu apa? Yang mana? Kemiskinan. Tentang kemiskinan itu apakah yakin apa tidak kan? Iya. Saya nggak yakin. Tiba-tiba nanti Bang Paul Fadila posting ketika baru saja mereka selesai dilantik misalnya. Ada rakyat mereka tidak punya rumah, orang tua tidak terurus, KTP-nya tidak ada. Lebih paham teman-teman TAC gitu mereka gitu, apa itu kemiskinan. Jadi gagal. Jadi apa yang dilakukan teman-teman TAC itu tulisan komunitas itu kan mereka lebih paham, lebih tahu kondisi. Sampai saya berpikir ngapain aja pemerintah. Udah anggaran dinsos itu serahkan aja sama TAC. Biar benar-benar tersalurkan. Itu TAC. Oke. Tapi TAC salah satunya ke mana? Mereka ya juga. Coba tersul ya. Kurang tahu. Mereka pecah. Ada yang ke sini ke sana. Oh bukan, berarti personal. Itu dukungan personal. TAC jalan terus. Jalan terus. Dari ajaran orang tua kita terdahulu, ada beberapa peribahasa yang kemudian saya rasa identik dengan perkembangan politik kita. Status lagi. Iya betul. Kau belagu, pupa lasat. Nah, itu sangat identik dengan perkembangan kita di bawah yang mendukung salah satu calon, kita gontok-gontokan. Membela calon ini calon itu, ternyata adem ayem juga mereka. Bahkan kalau mereka ada di pusat misalnya terpilih menjadi presiden, malah bagi-bagi jabatan itu dulu Pak, itu dulu. Sekarang udah nggak relevan. Pupa tidak lasat lagi, udah nggak ada pupa, dirondop dia, dirondap. Jadi sisa tonggak-tonggak kayu itu, jadi jangan sembarangan belaga. Iya. Buatnya calon-calon itu sekarang. Jadi rakyat sudah aware, pinter. Yang pecok sekarang bukan pupa yang lasat, kerbaunya yang ketusuk, luka yang berdarah tidak berdarah. Iya. Jadi sekarang yang jadi korban itu para calon yang harus ngutang sana sini, yang harus dan belanja untuk menjadi seorang calon itu tidak sedikit karena biaya saksi, apalagi yang cakupannya Nusa Tenggara Barat yang makanya sebelum nyalon besar sekali. Sebelum nyalon. Bapak nunggu kaya dulu 5 tahun kemudian misalnya? Saya nunggu hidayah. Nunggu hidayah untuk menjadi calon bupati. Terus Bapak pilih mana besok? Karena saya jadi presenternya. Bapak lebih suka yang mana ini? Bapak mau saya pilih siapa? Jadi saya kebetulan dari minggu-minggu yang lalu saya ada di Dompu, kemudian sempat sampai ke Sapi dan sebagainya. Karena saya di Dompu, etnis setempat ini bukan bermaksud untuk mengarahkan ke primordial. Sebentar, saya udah baca chat, lanjut aja. Oke. Terlepas dari kontroversinya katanya di Bima itu, saya tetap akan memilih orang Bima, katanya. Dan satu-satunya orang Bima ya Ibu Indah. Dan saya sebenarnya ingin berkorelasi dengan hal itu. Karena ya siapapun, sekali lagi mereka mungkin yang terbaik, tetapi ya kita ingin Lombok Tengah inilah yang menjadi center
Sehingga kalau saya siapa sih, yang penting orang Lombok Tengah. Gimana? Ya ini kan pertarungan ini sah-sah saja sebenarnya. Sah-sah saja. Pertarungan kepentingan ini. Ya, kita kan butuh alasan untuk memilih, Pak. Kita butuh alasan untuk memilih. Orang Mataram butuh alasan untuk memilih. Ya. PNS butuh alasan untuk memilih. Nelayan butuh alasan untuk memilih. Orang kaya itu butuh alasan untuk memilih. Bahkan mungkin orang Gideon tidak punya calon yang dari Gili pun dia punya alasan untuk memilih. Nah, itu yang coba diakomodir oleh calon-calon ini, sehingga dia ingin memberikan alasan kepada semua orang untuk memilihnya. Meskipun ya bisa saja itu nggak bisa direalisasikan. Nah, tentu ada ego di masing-masing wilayah sekarang. Lombok Tengah misalnya, kalau kita berbicara Lombok Tengah ya ada dua kan, ada Suhaili sama Iqbal. Ada yang bilang mau wakil atau mau gubernurnya. Kalau mau wakil harus nunggu ya tahun depannya lagi baru kan gitu. Tapi orang Sumbawa juga bilang, ada Sumbawa Barat misalnya, Sumbawa Barat dianggap sama lah. Ya sama, satu Sumbawa. Wakil atau gubernur. Jadi kalau dulu almarhum Pak Amin kan juga begitu isunya. Saya mau gubernur bukan wakil kan. Ya. Dompu juga sama, salah saja. Dan paling tidak dia hanya punya satu di sana. Iya, ada Ibu Umi. Cuma ada wakil yang dia punya. Karena Umi Dinda ini lahir dan besarnya di Dompu, kemudian karena menikah dengan Dai Ferry, Bupati Bima, setelah Dai Ferry meninggal dia nyalon, lanjutkan ikhtiar. Jadi saya rasa selesai lah. Bima tidak akan terlalu banyak perdebatan di sana, Bima Dompu. Lombok Tengah masih ada perdebatan. Lombok Timur harusnya tidak ada perdebatan. Cuma menjadi menarik ketika figur-figur sentral itu kemudian berpencar. TGB ke nomor 2, RTGB ke nomor 3. Sementara dia punya kandidat juga di nomor 1. Terpecah saudaranya RTGB, Pak. Ya, cucunya Tuan Guru Sakti ke nomor 1. Jadi cucu-cucunya Al Mukarrom, Maulana Syekh, dan dia akan pernah kalah. Dia tidak bisa. Iya, ada status kemarin, Pak. Ya. Ikut Zuriat. Nah, masalahnya Zuriat ini sekarang mencar. Inilah namanya politik. Mereka dewasa secara politik kalau kita lihat. Mau ke nomor 3 juga Zuriat ada di sana. Ya, jadi mereka dewasa secara politik, artinya mereka tidak bisa kalah. Iya. Jadi menang. Tetap menang. Hitung-hitungannya tetap menang. Nah, tapi ya secara umum Lombok Timur kemudian ya tidak bisa, meskipun sebagai kantong suara terbesar ya akhirnya tidak bisa diklaim sebagai orang Lombok Timur. Itu semua akan karena ini kan tokoh-tokohnya semua berpengaruh. Kalau kita masih samina wa ta'na kepada pemimpin tertinggi di masing-masing satuan organisasinya, meskipun ada yang bilang ini imam ketika dia harus meninggalkan jamaah segala macam, tapi saya rasa konteksnya beda. Saya yakin loyalis-loyalisnya beliau itu juga banyak, bukan hanya sekedar dan banyak. Waktu beliau pindah ke partai yang kemarin ditinggalkan, itu semuanya ke sana. Iya kan begitu kan. Dan ketika sekarang walaupun di injury time itu masih ada efek nggak? Efek ada, besar kecil itu kan yang menjadi tanda tanya. Tapi saya sih saya melihat sisi lain ya. Efek ini menunjukkan ke publik bahwa ini sebenarnya udah kurang pede nih. Sepertinya Iqbal ini sudah terlalu kuat, tidak terbendung. Di 01 ini nggak mungkin menang kita kayaknya. Kita nomor 2 gitu. Ini kayaknya berat ini. Makanya harus 1+2 seperti satu saya yang berapa waktu silam 1+2 pas 2008-2018 ya. Jadi kalau mau menang ya harus korbankan salah satu. Saya teringat Pilpres 1999. Megawati, Gus Dur sama Yusril Iza Mahendra. Ya, Yusril memilih mundur. Iya, kalau waktu itu yang akan menang adalah Megawati. Maka salah satu cara adalah Yusril mengundurkan diri dan Gus Dur yang suara PBB ke sana. Ya, nah ini kan bisa jadi NWD itu akhirnya ya melihat survei segala macam, mungkin akhirnya ya sudah yang paling rasional itu adalah ke 02 TGB, sehingga mungkin ada akumulasi konstituen di sana.
Meskipun TGB efek ini di samping loyalis beliau banyak, tapi ya dua kali dua kali pengalaman pilpres setelah beliau purna tugas sebagai gubernur tahun 2019, 2024 kemarin, 2024 dua kali pilpres. 2019 beliau ke Jokowi, ternyata yang masih jumawa di NTB. Ya, yang dulunya sebenarnya 24% apa 22%, malah turun ya. 2014, 2019 malah hanya 23%. Kemudian beliau ke Ganjar 2024. Ya, juru kunci juga kan. Nah, jadi efeknya masih ada tetapi nggak signifikan. Nggak signifikan. Malah ini blunder menurut saya. Ini blunder. Membingungkan jamaah. Blunder ke kedua calon. Yang diuntungkan di sini adalah Iqbal. Oke. Kenapa bisa gitu? Semua orang kemudian ada apa? Boleh dong. Ini kan injury time di masa tenang lagi. Ini kan pasti semua orang pasti bertanya ada apa? Dan sah saja orang-orang kemudian mengambil keputusan sendiri. Karena itu. Dan ini kan kita rata-rata relatif senang bersuudzon. Iya. Bersangka kan begitu. Pasti ada ini, pasti ada ini. Nah, gara-gara ada ini ada itu. Mungkin akan banyak yang tidak suka ya. Nah, apa sih TGB? Merasa akan menjadi penentu. Ya kalaupun dukung itu kenapa perlu diumumkan? Tapi tidak mengajak kan gitu. Beda perkara kadang beliau adalah politisi. Beliau adalah ulama. Ya, mau standing legasinya sebagai apa sekarang? Mau sebagai ulama, politisi, sebagai dosen, sebagai pimpinan organisasi. Nah, jadi banyak ya. Jadi banyak. Menyatakan sikap saya dukung si A atas nama personal, tidak bisa atas nama personal. Karena ada TGB. Ya kalau sudah personal, ngapain diumumkan? Ngapain diumumkan? Kalau diumumkan itu kan berarti ada yang diharapkan. Ada domino effect ya, kan ke-trigger. Iya, karena di belakangnya udah pasti. Dengan segala macam yang satu, dia keluar dari Perindo. Perindo ini mendukung Umi Rohmi. Dan secara tersirat mungkin karena figur TGB ini sudah tidak lagi di Perindo. Itu sudah dari awal ketika beliau keluar Perindo itu ada tendensi melemahkan. Satu ketika masih di Perindo tidak mengajak jemaah NWDI. Betul. Yang mana kita tahu kan selalu kita istilahkan supermi, surat perintah dari itu sudah. Jadi kan harus ambil nawatan. Tapi beliau tidak memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan di NWDI untuk bergelap ya. Masih terang nggak? Ya kita mau sudahi sedikit. Nah, jadi menurut saya ini kan ada apa? Semua orang boleh bertanya dong. Kalau memang itu didudukan personal, udah diam saja dalam hati. Atau berharap orang yang di luar jemaah NWDI seolah-olah ya, ini kan dia berstatement agar swing voters di luar NWDI, di luar apa-apa yang dibawahi beliau, yang mengagumi ketokohannya misalnya, mengagumi fans beliau itu ikut ke Zuluhel. Kan itu seolah-olah. Kenapa? Ini kan bukan bahasa ajakan, tapi beliau mengagumi dan senang dengan tata cara debatnya. Pasti terlalu dangkal alasan untuk hanya menilai itu dari cara debat saja. Karena secara beliau kan lebih tahu sepanjang proses perjalanan si A, si B, si C gitu. Jadi alasan itu hanya menimbulkan multi interpretasi yang kalau saya melihat beliau itu malah blunder buat 01 dan 02. Yang diuntungkan sih adalah 03. Ini kan artinya akan menimbulkan antipati. Masyarakat kita udah cerdas dan sekarang semua sudah bisa diakses. The conclusion, maybe karena ini sudah gelap antara 1, 2, dan 3. Saya yang nodong sekarang, Bapak pilih siapa? Jangan tanya saya pilih siapa. Saya hanya mengucapkan selamat kepada Pak Iqbal untuk menjadi Gubernur NTB 2024-2029. Yakin, Bapak? Janganlah, nanti nambah rukun iman kalau percaya kepada saya. Oke, ada kata-kata terakhir untuk para pemilih yang besok pagi akan menyalurkan hak pilihnya? Ada, mereka semua sudah pinter gitu kan. Mereka semua sudah pinter. Yang perlu hati-hati dan waspada itu adalah para calon. Dan kalau para tim kan sudah pasti menang. Kecuali tim yang bego.
Oh, dia rugi gitu. Iya, iya. Namanya juga tim pemenangan gitu kan. Tim pemenangan, Tim sukses. gitu. Tim sukses dong gitu. Iya. Kalau sukses berarti bego kan dia. Jadi hati-hatilah para calon, bijak-bijaklah dalam mengeluarkan amunisi dan segala macam. Terakhir, apakah survei itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa yang tertinggi surveinya akan memenangkan kontestasi di akhir pemilihan nanti? Ya tentunya iya. Kalau tidak begitu maka kita bubarkan saja kampus-kampus ini, karena itu kan diuji secara ilmiah dengan sampling, dengan metode yang ilmiah pula. Berarti dunia akademis kita dipertanyakan, atau produk-produk dari ilmuwan kita itu gagal kan. Jadi saya melihat itu masih banyak kok yang kredibel, cuman kadang-kadang yang kredibel itu kadang-kadang nggak dimunculkan ketika merugikan salah satu, salah dua. Oke, sudah gelap, sahabat Lensa Mandalika, kita akhiri ini. Berarti nggak kita bahas ya? Nggak sempat, ini sudah Nggak sempat. besok. Ya, Nah, kita bahas yang terpilih, kita kuliti nanti yang terpilih. Berarti lo mau tengah, Karena kalau sudah terpilih nggak ada alasan kita buat menebarkan kampanye hitam dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih pengamat segala urusan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Lensa Mandalika. www.lensamandalika.com, termasuk Lensa Mandalika Media di kanal YouTube, TikTok, dan di Facebook. TikTok juga ada. Dan temukan Siapa kita mau temukan? Kan kita punya akun TikTok juga, pengamat segala urusan. Tapi Bapak bikin dia kuburan karena nggak ada isinya. Nanti dipotong-potong. Oke, terima kasih. Isi ya. Sama Tuna Ranger satu. Tuna Ranger dan kita lagi di Tuna Cottage ini. Iya. Cottage. Terima kasih Tuna Cottage yang sudah memfasilitasi tempat yang ini, dan terima kasih Tuhan sudah menciptakan alam yang indah di hadapan Tuna Cottage untuk kita nikmati ya. Terima kasih. Terima kasih sahabat Sabarika dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih saya. Tahun 2029. Menyalon. Salah ya.